Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Rizky Meliandi akan menjelaskan tentang 10 karya historiografi yang terkenal di Indonesia. Nah, dalam mata kuliah historiografi sejarah. Mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Dosen pengampu Piki Setri Pernanta MPD. Baiklah, pertama, Laut Bercerita, karya Leila S. Chudori. Novel sejarah ini bercerita tentang kisah perjuangan laut seorang mahasiswa sekaligus aktivis kritis yang berani menyuarakan isu sosial pada masa Orde Baru. Selanjutnya, Gadis Kretek, karya Rati Kumala. Berlatar belakang era penjajahan Belanda hingga kemerdekaan, Gadis Kretek menceritakan napak tilas pencarian seorang perempuan misterius bernama Jeng Ya. Jadi di sini bercerita tentang asal mula rokok yang terkenal di Indonesia. Selanjutnya, Amba, karya Laksmi Pamunjak. Novel sejarah ini bercerita tentang Amba dan Bisma, sepasang muda-mudi yang dipaksa berpisah karena situasi politik. Nah, jadi karya tulis historiografi ini sepertinya diangkat juga dari cerita Bapak Menteri Pertahanan kita, yaitu Pak Prabowo. Nah, mungkin kisah ini hampir sama dengan kisah Pak Prabowo ya. Ini menurut persepsi saya sendiri. Selanjutnya, Orang-orang Proyek, Ahmad Tohari. Ahmad Tohari dalam novelnya tersebut ingin menunjukkan betapa bobroknya oknum-oknum pada masa tersebut ketika menjalankan proyek untuk keuntungan sendiri. Ini juga sekaligus menjadi sindiran keras terhadap budaya korupsi yang terus-menerus merajalela. Nah, jadi korupsi di Indonesia pada saat itu sudah terjadi sejak dahulu kala. Nah, jadi disinilah buku sejarah tentang mengkritis orang-orang yang korupsi tersebut. Selanjutnya, Tetralogi Buru, karya Pramudia Ananta Toer. Novel sejarah ini menceritakan perjalanan panjang Minke sebagai pencetus pers pribumi dan pergerakan nasional. Tetralogi Pulau Buru terdiri dari 4 bagian, yaitu Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan seri terakhir Rumah Kaca. Nah, siapa yang tidak kenal dengan Pramudia Ananta Toer? Seperti dalam filmnya yang terkenal, yaitu Bumi Manusia, yang telah diangkat dalam film yang baru-baru ini di layar kaca Indonesia ya, di bioskop terutama. Selanjutnya, Max Havelaar, karya Multatuli. Novel sejarah ini menceritakan kisah Havelaar, seorang asisten residen Lebak, Banten, yang dicopot jabatannya karena terbukti menentang sistem tanah paksa. Nah, latar belakang dalam novel ini bercerita tentang zaman tanam paksa pada zaman penjajahan kolonial dahulu. 7. Ronggeng Duku Paru, karya Ahmad Tohari. Kali ini Ahmad Tohari mengangkat kisah penari ronggeng di sebuah desa kecil bernama Dukuh Paru. Awalnya desa tersebut sangat miskin akibat kemarau panjang. Namun berkat ronggeng, aktivitas perekonomian di desa tersebut bisa kembali berjalan. Selanjutnya, Halaman Terakhir, karya Yudi Herwibowo. Novel sejarah Halaman Terakhir karya Yudi Herwibowo bercerita tentang seorang Kapolri bernama Hoegeng yang punya idealisme tinggi. Selanjutnya, Gadis Pantai, karya Pramudia Ananta Toer. Novel sejarah ini menceritakan kisah seorang gadis yang dipaksa menikah dengan seorang priai Jawa.
dengan status sosial yang rendah dan ketidakpastian status. Gadis pantai harus berjuang bertahan hidup di dalam bangunan istana yang membuatnya terpenjara. Selanjutnya, tenggelamnya kapal Van der Weyck, karya Hamka. Siapa yang tidak kenal dengan kisah tentang tenggelamnya kapal Van der Weyck? Dan diangkat dari peristiwa nyata kapal Van der Weyck yang tenggelam di Lamongan, Jawa Timur pada 1936 menceritakan kisah cinta segitiga antara Zainuddin, Hayati, dan Aziz. Baiklah, sekian, terima kasih. Itulah 10 karya historiografi Indonesia yang sangat terkenal.